mungkin yang 19 detik itu dipotong ya Pak. Oh. Bisa jadi saya juga trailer ya. Obrolan Pantura. Opan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Opan, obrolan Pantura. Oke, kali ini kita kembali lagi ya di edisi ke berapa ya? Wah, ya, selanjutnya lah pokoknya. Intinya kita kembali lagi ya guys di acara obrolan Pantura Bareng sama Danyot dan juga Pak Anang ya. Oke, siap. Oke, dan kita kali ini mau bawain info yang hangat dan hot banget ya Pak, yang bisa dikatakan di telinga itu sedikit agak Membuat kita bergidik lah. merinding. Nah, untuk kita ada tiga info berita yang ada tiga info yang bakalan kita kasih ke kalian semua ya. Di antaranya ada Ade Londok, Ade Londok, terus Kisel ya, yang Kisel, dimana wow. kalian bikin penasaran ya. Ada terus ada HRS. HRS ya, Habib Rizik sih. Oh iya, sama Nikita Mirzani ya Oh, Pak. iya. Oke, jadi kita untuk masuk yang pertama, alangkah baiknya kalian untuk klik tombol subscribe ya guys. Betul. Karena sebentar lagi kita akan menuju 1000 subscriber ya Pak. Alhamdulillah. 1000 subscriber bakalan Ini ada sudah ada mug menuliskan Opan. Opan nih, kita bakalan kasih ke kalian semua ya, khusus subscriber Opan, subscriber Pantura channel ya. Khusus Opan ya nggak masalah ya. Iya, yang penting kalian sering rajin komen ya Pak. Betul. Rajin komen, terus ada apa lagi Pak? Like, Kamu boleh like, share gitu share ya. ya Pak. Bener. Terutama ditayangin, dilihatnya full. Kita sambil makan tahu aci. Ini tahu aci, info sedikit ya. Ya. Ini adalah ciri khas atau makanan khas dari Tegal sendiri ya Pak. Betul. Mantap, jadi kita harus bangga karena kita banyak makanan. Pokoknya kalau orang luar kota belum makan tahu aci berarti Anda belum masuk ke Tegal. Oke, jadi kita untuk masuk ke info atau yang bisa dikatakan untuk yang pertama kita ke Ade Londok ya guys. Ya. Mana Ade Londok sedikit agak itu ya Pak, rame ya Pak, karena dia lagi naik daun. Terus dia membuat sedikit masalah dengan senior lawak ya. Nah, dimana dia ngelawaknya itu agak sedikit terlalu Pak. Kalau saya lihat sumpah itu agak bukan lawak Pak namanya Pak, gak sopan itu Pak. Etikanya kurang ya. Iya, etikanya kurang. Terus dimana itu pelawak senior loh. Betul. Dikerjainya kayak gitu. Wah, itu kagak bener banget sumpah. Itu kalau misalkan dapet dosa gede itu dosanya Pak. Orang tua loh Pak, dikerjainnya kayak gitu loh. Malih ya, malih tong-tong. Iya, malih tong-tong itu yang ya intinya kalian tahu lah, kalau misalkan kalian udah melihat videonya mungkin kalian bakalan berkomentar bahwa kata Bang Mali di podcastnya Deddy Corbuzier, kalau belum bisa jadi pelawak jangan jadi pelawak. Jadi apa berarti? Nggak tahu. Jadi lawaknya dia itu masih agak kurang ya Pak, bisa dikatakan agak apa ya, kurang sopan. Iya. Etikanya masih belum ada, kayak gitulah. Ya, seperti yang mungkin sahabat Pantura tahu juga bahwa Ade Londok itu salah satu artis yang moncer ya. Dibilang artis juga sebenarnya bukan artis ya. Cuma istilahnya pernah viral. Ya, karena Odading Mang Oleh, dan seperti yang diketahui bahwa pernyataan an itu ya banget itu yang bikin masalah. Kemudian setelah itu hits, kemudian viral di mana-mana, kemudian juga bikin viral lagi, tapi viralnya yang kata-kata itu ada anjing banget, ada juga goblok, itu bisa keluar dari mungkin karakternya dia memang seperti itu. Bahkan sempat ngomentari ada bapak-bapak sama anaknya. Iya, yang naik motor ya, kan? Naik motor gitu ya. Itu kan dikomentari, dan komentarnya juga
kurang sedap juga. Nah, itu. Mungkin karena karakternya, mungkin dia kan penjahit di Kosambi ya. Oh. Ya kan sebenarnya penjahit di Kosambi, kemudian dimintai testimoni karena makan odading, kemudian ya kayak gitu. Akhirnya jadi viral ya, Bang. Iya, ada apa? Hiu makan apa terus goblok. Ya memang sudah biasa dengan kata-kata seperti itu. Iya, kalau misalkan dilihat dari channelnya juga kebanyakan kayak gitu semua. Kata-katanya kayak Kata-katanya gitu. agak sedikit kasar, toksik. Terus ya ditiru sih boleh, tapi kan ya yang bermanfaatnya aja lah. Tapi mungkin itu memang karakternya beliau seperti itu. Sampai akhirnya kalau dia sendiri ya di statusnya di YouTube-nya, dia kan sendiri nih. Iya. Sambil makan. Di statusnya sendiri, kalau sendiri kan berarti tidak terlalu bersentuhan dengan orang. Tapi begitu bersentuhan dengan orang, ketemu pengendara yang ternyata di situ dia menghidupi anaknya yang sendirian, ditinggal sama ibunya yang pergi ke luar negeri gitu ya, di Arab Saudi gitu kan ya. Akhirnya malah membuat simpati orang. Kalau sendiri memang nggak ada masalah, begitu ngata-ngatain orang, walau orang itu ada orangnya, itu direspon kan, akhirnya malah dapat sumbangan. Itu orang itu dapat sumbangan yang diberikan oleh orang yang simpati kepada beliau. Ya, terus intinya setelah jadi masalah seperti itu, ternyata malah jadi keuntungan atau banyak yang simpati kepada orang tersebut. Gitu. Seperti kejadian juga waktu sama ini Malik Tongtong. Malik Tongtong sendiri kan ada orangnya, senior lagi. Ya, di situ yang jadi masalah kan banyak yang merasa tadi etikanya kurang. Dalam arti di situ Malik Tongtong tanpa persetujuan sebelumnya. Kalau misal Malik sama Bolot sesama usia, seperti saya sama Danyot ini ya kan, biasalah kalau guyon-guyon biasa. Tapi begitu ada orang yang baru kenal tiba-tiba ngerjain, Danyot dikerjain tanpa sepengetahuan, kan marah juga kan. Iyalah. Jadi kalau kita bercanda dengan orang yang baru kita kenal, jangan menyamakan sama orang yang sudah dikenal, apalagi yang seusia. Bayangkan tadi ya, Malik Tongtong usianya sudah lanjut kan ya. Sama, intinya sama Malik Tongtong ya kayaknya ya, Bang. Nah itu Malik Tongtong namanya Malik. Iya, sama ya. Apanya? Usianya. Sama adek. Iya. Jauh. Oh, jauh. Kalau adek itu orang masih orang-orang segini, masih orang 50-an ya muda. mungkin ya. Di bawahnya mungkin masih muda lah. Kalau Malik Tongtong sudah di atas 60 Iya. mungkin gitu. Usia. Jadi di samping usianya juga kan orang baru. Iya, benar. Pas sama yang ngerjain sekarang kayak gini contoh. Kalau pas kebetulan kemarin waktu dia dikerjain duduk ditarik gitu ya. Nah, Terus kemudian setelah jatuh, kemudian di sini tulang ekornya jatuh ke lantai dan kemudian kena stroke. Ya gimana tuh? iya ya. Kan namanya orang tua. Bisa Ya kan? jadi ya, Bang. Ya nggak bisa jadi. Kemudian ada penyakit yang serius di situ. Wah, terus gimana tanggung jawabnya? Nggak sampai di situ kan. Tapi kalau di situ konfirmasi dulu, Pak, nanti saya akan tarik. Nah, nanti jatuh kanan disesuaikan. Iya. Ya kan? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau waktu itu yang didengar di wawancara Deddy Corbuzier, juga di situ ada sama Komeng juga diceritakan tentang etika orang melawak, dan melawak itu istilahnya perlu pengalaman, ya kan, perlu pengalaman, tidak asal gitu Tidak kan. asal. Apalagi kalau saya lihat memang karakter dari Ade Londok memang ya seperti itu, dianggap biasa, ngomong kasar juga biasa. Mungkin ada orang dibilang itu toksik ya biasa ya, tapi banyak di YouTube kan memang banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu hal-hal biasa. Iya. Tapi anjay malah jadi masalah. Iya. Padahal ini sudah anjing. Nggak kasar ya, Bang. Sudah kasar tapi dianggap biasa. Ya di situ diceritakan di podcastnya Deddy Corbuzier, di Komeng juga, Iya. bahwa yang namanya melawak itu perlu pengalaman. Tidak Terus asal-asalan. iya. Tapi ada kalau misalnya etika. contoh kayak gini, contoh sederhana aja lah. Misal kita sering bertemu dengan teman, kita punya teman nih 5 apa 10 gitu ya. Terus kita di situ ngobrol biasa, istilahnya toksik-toksik itu Toksik biasa lah ya. kayak ibarat kata kasar. Kata-kata kasar dianggap biasa gitu ya. Di sini kan kalau Tegal kan bol ya. Main bol. Remo misalnya gitu ya. Ya, kan itu misalnya, udah biasa ya, Itu Pak? udah biasa. Remo mana ngerti bol. Misalnya contoh kayak gitu.
Tapi begitu ada orang yang baru kenal, tiba-tiba ngomong kayak gitu, pernah perasaannya. Masih Ini marah orang- Nah langsung. gitu. Tapi masalah toksik tadi, oh iya tadi kepotongnya tadi. Masalah toksik tadi memang hal biasa di YouTube. YouTube. Bahkan ada orang yang nun sewu ya merokok, yang minum minuman keras, Iya, bahkan malah biasa ya Pak. biasa, dan itu sementara memang standarnya kan standar luar negeri ya. Iya. Standar luar negeri hal yang menjadi biasa gitu, menjadi hal biasa yang sebenarnya di Indonesia bukan hal yang biasa. Biasa. Seperti halnya malih tadi, malih itu ada londok ya. Ada londok hal yang biasa ngata-ngatain kayak gitu, mungkin di pasar ya kayak gitu, mungkin Lebih mungkin Pak. iya, orang kata tadi goblok, Iya. bisa ada kata anjing itu bisa ya. Iya, benar. Itu bagi mereka makanan biasa. Heeh. Pembicaraan yang Kayak setiap umum. hari berbicara seperti itu ya Iya, Pak. seperti itu. Jadi kayak semacam tradisi atau hal yang biasa. Mungkin kayak di luar negeri misalnya ada orang yang berhubungan bebas tanpa nikah. Itu kan bagi mereka biasa. Biasa. Tapi kalau di sini ya bisa dikerutuk Iya, ya. bisa rame kayak itu ya kayak Gisel ya Pak. Nah, Oh ya, kita lanjut ya berarti ya Pak. bisa dilanjut. Jadi kan Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share. Dan yang belum, silahkan bisa klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Kalau sudah, yuk kita. Jadi tadi kalau masalah ada londok ya, berarti apa yang menjadi kebiasaan dari orang di sekitarnya, kemudian ada orang baru, kemudian berkata seakan dia sih pengennya asik-asik aja, tapi nyatanya memang ya nggak boleh sama Iya, orang-orang nggak baru boleh. tiba-tiba seperti itu gitu loh ya. Nah, Jadi jadi perlu tata krama, perlu etika. Nah. Gitu. Apalagi kalau kebiasaan yang seperti itu dianggap lumrah, padahal di komunitas itu bukan hal yang lumrah. nah, iya benar. Apalagi nanti netizen ya otomatis ada yang kontroversi. Iya, pasti berargumen ya Pak. Ya. Itu nggak baik ini gitu. Nah, Iya. intinya itu. Nah, kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu tadi kita menghubung ke Gisel ya Pak. Karena Gisel itu sebenarnya sebelumnya itu pernah ada kasus kayak gitu juga Pak, tapi nggak tahu kenapa belum diselesaikan atau gimana itu belum tahu. Terus muncul lagi ya gitu Pak, muncul lagi yang kemarin-kemarin sempat dicari linknya. Berapa ya, 19 Sudah detik. Sudah nonton. 19 detik dicari di mana-mana, di Facebook, di YouTube. Wah gila, apalagi di Twitter katanya trending 1 Pak. Oh gitu, di Twitter? Iya, trending Kalau 1 di YouTube enggak ya? Di IG? YouTube ya, Enggak ya? biasa sih, cuman biasa para apa ya, pemersatu bangsa. Iya. Para pencari gitu. Intinya kalau misalkan kayak banyak yang nyari seperti itu, berita-berita yang bisa dikatakan itu yang lagi dicari Gisel. Terus juga kemarin apa tadi pagi ya, kemarin kayaknya apa Kalau tadi kisah pagi yang ya? lama kira-kira gimana? Memang istilahnya tidak sampai tuntas gitu. Iya, belum tuntas Pak, belum tuntas. tahu apa ya, verifikasi itu udah selesai atau belum. Terus kata Gisel juga bilang masalah yang kemarin aja aku belum selesai, kok ini udah datang masalah baru. Dan berarti belum selesai pun berarti memang masih tanda tanya ya. Nah, masih tanda tanya. Dan ini muncul lagi, wah tanda tanya besar lagi Dan ini. Gisel itu tadi belum selesai. Nah, berarti ya masalah yang Sebelumnya belum selesai. katanya juga mirip atau bisa dikatakan hampir sama gitu loh Pak. Terus juga belum selesai itu. Mayoritas orang menyatakan bahwa itu memang benar. Mayoritas kebanyakan. Ya kan? Karena Kebanyakan. Karena di situ dilihat dari si gimana? Jadi kalau sebelumnya ini saya melihat di situ foto-foto yang tergambar sewaktu memang benar-benar Gisel, ada kordennya, ada TV-nya, terus ada bajunya, itu benar-benar seakan memang Gisel. Jadi mereka bahkan si Sapah itu di podcastnya Deddy Kobuser menyatakan bahwa iya itu benar, waduh gila, misalnya itu yang banyak tatonya, sama namanya lupa. Nah, iya itu Kan Chandra. iya kalau nggak salah ya, itu ya yang tatonya banyak itu ya. Iya, itu yang sama cowoknya ya. Yang di video apa bukan? Bukan, itu bukan. Jadi intinya di podcastnya Deddy Kobuser pun di situ ada tamu yang diundang menyatakan bahwa iya itu memang benar. Gitu. Jadi masyarakat pun dibikin mengamini
mengiyakan. kan. Iya. Seakan apa? Memang di situ fotonya Gisel saat berada di salah satu ruangan ditampilkan gordennya coklat, sampingnya ada TV, terus ada seakan di situ ada Persis kasurnya. sama yang di Persis video itu seperti ya, Pak? video itu. Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat juga di YouTube ada beberapa orang yang istilahnya berargumen yang berseberangan dengan itu. Setelah dilihat memang berarti saya lihat berarti tapi oh bisa cerita berarti bisa lihat. Di situ disampaikan ternyata antara gordennya kemudian TV-nya antara TV yang di video dengan yang digambar beda, lebih besar atau lebih kecil. Iya. Terus mejanya juga di situ beda, iya benar. Terus ada ini sudut lampunya juga beda. Tembok gitu. sama, Tembok sama, bangunan sama persis. Bajunya pun kalau dilihat selintas memang super mirip. Berarti memang benar-benar seakan benar. Bahkan sampai alis-alisnya pun dibikin sama. Tapi setelah dilihat secara detail, memang di video itu yang saya lihat juga ada diburamkan itu ya. Gambarnya kan diburamkan. Itu pas bagian-bagian vitalnya. Oh iya. Itu kan diburamkan. Kirain mukanya. Diburam. Jadi kalau saya bisa melihat TV-nya, gordennya, kemudian ada ini sudut lampunya, ada apa? Kasurnya nggak kelihatan. Bajunya gitu ya. Yang dipakai. Setelah diperhatikan detail, memang beda. Iya, kalau ada yang berargumen lagi katanya itu kebutuhan konten, Pak. Nah, justru itu Katanya, cuman beda platform. Sekarang gini, sekarang ada artis yang pernah punya masalah dengan keadaan seperti itu. Banyak. Enggak, ini cerita Gisel. Dia pernah bermasalah dengan kejadian seperti itu. Kemudian ini persepsi saya, orang yang tadi mau bikin heboh, diperhatikan, oh ini Gisel ruangannya seperti ini. Oh, di sini ada TV-nya, bajunya pernah pakai baju ini, gitu kan ya? Iya. Akhirnya dia membuat seakan memang dia. Itu kalau persepsi. Kalau menurut pengetahuan Daniel gimana dari kisah ini? Kalau menurut pemberitahuan aku sih kayak yang sepengetahuan aku informasi itu, yang didengar ya kalau dilihat-lihat sih emang iya, Pak. Iya ya. Mirip plek banget. Terus yang plek mirip persis banget itu yang cowoknya, Pak. Cowoknya. Sama karena di TikToknya dia itu pernah ada cowok itu bareng bikin TikTok bareng. Oh gitu ya. Iya. Makanya itu banyak netizen yang bilang bahwa itu emang asli. Gisel. Ya emang ya asli. Karena cowoknya itu juga ya cowok itu. Ternyata info yang terbaru ini setelah diperiksa Iya, diperiksa katanya ini tadi dia banyak bicara Giselnya. Jam 10.45 kemudian selesai jam 4 sore tadi hari ini. 10.45 sampai jam 4 sore. 4 sore 16. Berarti lama banget ya pemeriksaannya. Ya memang. Dan tapi di situ memang tidak banyak bicara ya. Tapi sebelumnya pernah nyampaikan di Trans 7. Iya, ya pokoknya saya pernah mendengar ada ciri-ciri yang paten yang membuat bahwa ini bukan Gisel. Yang pertama katanya ada semacam apa ya, kayak andeng-andeng atau tompel di daerah belakang. Itu nggak ada di Gisel. Itu yang bisa dibantah gitu. Kan pakai baju, memang sengaja menutupi itu kan ya. Terus yang kedua bahasanya bahasa Thailand. Oh, bahasa Thailand. Lah itu bahasa Thailand. Oh, bahasa Thailand. Kok baru iya itu informasinya seperti itu. Aku nggak dengar suaranya ya. Kemudian ada, mungkin saya juga nggak yang komplit. Karena dia juga melihat belakangnya, katanya di belakang sini. Oh, berarti mungkin yang 19 detik itu dipotong ya, Pak. Cuplikan. Oh. Bisa jadi, saya juga trailer ya. Capek deh. Aduh. Jadi emang itu 19 detik kemungkinan itu trailer. Karena di penjelasan yang Gisel terus bahasa juga yang aku pas ngeliat denger juga nggak ada bahasannya, Pak, nggak ngomong. Iya, yang 19 detik. Kalau misalkan yang ngomong terus misalkan bahasa Thailand, berarti karena
di pemeriksaan yang barusan hari ini itu sudah mulai diperiksa sang pengunggah. Oh, sang pengunggah. Iya. Oh, udah Ini terungkap siapa pemeran video syur milik Gisela Anastasia. Aku nggak bisa bahasa Thailand gitu. Ini dari tribun.co.id ya. Ada disampaikan di sini salah satunya bahwa ini, dan kini akhirnya terungkap semua terjawab tai lalat ukuran besar di bagian paha belakang video mirip Gisela Anastasia gitu kan. Si pemeran perempuan bukanlah ex istri Gading Martin. Nah, itu bahkan dengan lantang jebolan Indonesian Idol itu menantang sejumlah kru cewek untuk melihat langsung bagian belakang pahanya untuk membuktikan ada tidaknya tai lalat yang besar itu. Wah, gitu loh. Berani akhirnya, Bang. Iya, berarti memang salah satunya tadi tai lalat, kemudian ada bahasa Thailand gitu. Dan tadi memang sudah mulai diperiksa nih yang sudah pada nyebarin video ini. Jadi hati-hati. Jangan sampai nanti Anda ikut-ikutan. Karena memang di sini yang jadi masalah kan bukan sang pembuatnya. Kalau pembuatnya kan urusan moral. Jadi menurut perundang-undangan aturannya kayak gitu. Jadi yang bikin gaduh itu ya orang yang menyebarkan. Gitu. Jadi rame ya, Bang. Sekarang kayak gini ya, misal misal Danyot sama ceweknya di video. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like dan share. Dan yang belum, silahkan bisa klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan. Ya urusannya sendiri kan, misalnya gitu, dosa-dosanya sendiri gitu kan. Tapi kalau sudah kan nggak mengekspos dirinya kan, yang ekspos orang lain. Lah berarti kan yang mengekspos itu yang jadi masalah kan. Yang nyebar itu gitu loh. Itu menurut informasinya. Walaupun secara moral nih, secara agama nih, hal seperti itu nggak boleh. Nggak boleh lah. Iya kan. Walaupun itu tidak diekspos ataupun diekspos itu tetap nggak boleh selagi itu bukan suami istri. Kalau suami istri juga diekspos nggak boleh juga. Ya kan? Saya. Iya, itu kalau menurut agama manapun. Ya kan, menurut agama manapun loh, bukan menurut Islam saja, menurut agama manapun. Agama juga bertoleransi seperti itu. Iya, tidak ada toleransi masalah hubungan seperti itu diekspos, itu nggak boleh. Terus juga selain Gisel ada Jedar. Jessica Iskandar juga, Pak. Langsung. Itu gimana itu kalau itu? Nggak tahu, Pak. Sini juga beritanya masih simpang siur, soalnya itu belum ada pemeriksaan. Jadi kalau kita kembali ke Gisel, tadi ada laki-laki yang di TikTok misal ya. Iya, itu, Pak. Itu sendiri bisa juga permainan. Sengaja siapa yang akhirnya dia sama dia, mungkin bisa saja ini kalau seudon-seudonan ya. Seudon-seudonan. Iya, saya juga nggak tahu ini benar apa enggak. Laki-laki itu juga termasuk dalam rangka survei sebelumnya. Seperti foto-foto baju-bajunya Gisel itu juga disurvei oleh mereka. Bisa jadi. Sekarang kan cerdas ya. Kebutuhan konten, Pak. Menurut saya itu, Pak. Jadi begitu. Oh, ini kodenya kayak gini. Oh, TV-nya kayak gini. Oh, dia pernah TikTokan sama ini. Kan bisa jadi akhirnya dan seterusnya bisa jadi. Tapi walau alam ya, tadi masalah dia punya tai lalat yang besar, saya juga nggak tahu ya tadi bukti-bukti ya, tahu ya. Terus tadi saya juga melihat di YouTube juga antara memang televisinya juga beda, terus mejanya juga beda, walau alam lah. Yang jelas masih dalam proses penyelidikan dan baru sore tadi memang bukan tersangka, dia saksi. Gitu. Saksi karena dia nggak kekerasan nih, nggak tahu soal masalah berita itu ya. Ya karena Gisel sendiri yang melaporkan. Ya kan berarti melaporkan, ini kan melaporkan kan. Mantan istri Gading Martin itu bahkan sudah melaporkan pihak-pihak yang turut memviralkan dan mencatut nama Gisel Anastasia ke Polda Metro Jaya. Ya kan? Ya, salah satunya seperti itu. Jadi ya benar atau tidaknya walau alam kita tunggu saja karena hari ini tanggal 17 November 2020. Sementara seperti itu informasinya.
Gini ya guys, jadi kalau misalkan Giselle tidak tersangka berarti memang betul ya. Tapi yang gue tahu belum terlalu paham banget kalau itu videonya durasinya nggak 19 detik guys. Berarti kalau misalkan 19 detik itu trailernya ya, belum nonton film fullnya. Kalau misalkan tahu film fullnya di bioskop mungkin ada ya. Tapi nggak ada guys, karena itu film-film yang bisa dikatakan blue. Kalau misalkan ya ada mungkin beda platform. Ya kalau Beda. kembali, kalau Giselle tadi memang kalau kebutuhan konten bisa jadi. Iya, kebutuhan konten udah kelihatan banget Pak. Soalnya ya kayak gitu emang, gimana cari cara, cari ide, cari sensasi biar video yang diunggah itu bisa view-nya atau value-nya juga bagus, naik kayak gitu. Kalau masalah tadi video selanjutnya ya, pada hari-hari selanjutnya, contoh seperti ini, saya kembali ke Giselle masalah settingan ya. Mungkin sahabat Pantura juga sering melihat di YouTube ada artis-artis, bukan artis, ada orang-orang yang bisa mempermak wajahnya. Pernah lihat kan? Pernah. Kalau Yang misalkan bisa diambil Iya, ininya, iya, dicopot, itu. itu kan. Orang yang begitu hitam, Jadi begitu putih. mukanya di sini lebar ya, Iya. hidungnya nggak mancung, bisa dibikin. Bahkan jadi kalau misal tadi demi konten, misal ya dasarnya demi konten, bisa saja orang yang biasa dibikin seperti kayak Giselle ya banyak. banyak ya Pak. Alisnya dibikin serupa, pipinya dibikin serupa, rambutnya ya bukan hal yang susah. Iya, mudah ya Pak sekarang ya Pak. Sekarang lebih mudah. Itu. Kalau memang itu bahasa Thailand berarti emang bener, Thailand itu emang tempat dimana orang-orang atau warganya itu bisa memermak wajah Pak, Gitu ya. dari cowok menjadi cewek tuh. Makanya di Thailand itu misalkan kita pergi ke sana, kita bingung Pak, Nggak bisa membedakan ya. iya mana cowok mana cewek. Karena LGBT juga banyak di sana. Iya bener. Nah makanya kalau misalkan bisa dikatakan itu dipermak berarti iya. Bisa bisa jadi. bisa jadi. Boro-boro istilahnya sesama perempuan, laki-laki jadi perempuan aja bisa Nah gitu bisa kan. iya, itu laki-laki jadi perempuan kan ya masih diproses. Sepengetahuan saya namanya kulit ternyata juga bisa diputihkan. Nah, Bisa asal kita pakainya apa coba? riso. Pakainya apa? Paiklin. Backlin. Pakai suntikan, Sul. Oh pakai suntikan. Disuntik selama sekian bulan nanti bisa memutih. Efeknya banyak mungkin ya Pak. Iya, yang jelas saya tahu gitu aja. Oh. Bahwa disuntik beberapa kali kemudian jadi putih gitu. Tapi kalau sudah kadarnya sudah habis mungkin ya kembali ke asal. Berarti sering rutin ya Pak. Iya. Demikian juga Suntik-suntik mah. iya bisa disuntik-suntik, bahkan seperti artis-artis seperti Deddy Corbuzier sendiri mengakui bahwa dia juga dipermak. Contoh kayak giginya itu dipermak. Itu dipermak supaya Rapi. kelihatan rapi, kelihatan bagus. Bahkan dia sendiri menyampaikan ke orang yang belum pernah mempermak, baiknya jangan. Karena apa? Karena keadaannya gini, ini gigi asli, ini giginya yang palsu. Sebenarnya ini sudah nggak karu-karuan. Hancur ya. Nah, jadi istilahnya demi kelihatannya bagus, akhirnya dibikin seperti itu. Oh. Bahkan banyak orang-orang tua sekarang yang paling sederhana kan orang-orang tua yang memang giginya sudah tinggal sedikit, dihabisin sekalian dan dipasang yang baru komplit. Iya. Jadi kalau ada yang memang mendingan kayak- kalau tinggal sedikit dibuka nanti dipasang, tinggal gusin nanti pasang gitu. Oh. Jadi kelihatannya utuh padahal ya semuanya palsu semua. Banyak dilihat di YouTube juga, barangkali ada Iya. yang hanya sekedar ganti gigi 1 atau 2 atau 3 ya. Itu. Jadi ya bukan hal yang aneh juga kalau artis-artis merubah bagian tubuhnya. Pasti merubah karena mereka Ya pasti sih enggak, menghasilkan- cuma banyak karena memang performa. Iya benar. Dan Banyak kelihatan. bukan pasti tapi Iya, banyak. banyak seperti itu. Karena apa? Karena memang mampu. Iya.
Ya. banyak duit ya Pak. Jadi untuk memermak wajah pun nggak ada Yang kecil, apa-apanya. saya kok hidungnya kurang gimana gitu ya. Aku akhirnya- hidungnya kebolongannya 2. Biar Kayak- 3. Ya kayak si siapa Irfan Gunawan ya. Ya Ivan. Itu kan dia mengakui supaya giginya agak monyong dikit, supaya Iya, badannya bibirnya. gimana dan seterusnya. Banyak lah Pak. Kalau misalkan bicara tentang mermak lah. Permak, apalagi memang masa-masa sekarang permak menjadi hal yang yang lumrah bagi artis-artis karena memang mampu gitu, Nah, mampu dan iya. kemudian biar kelihatan saya kok ada kurang ini ya. Karena mereka tampil di media Khalayak ramah, iya, khalayak. khalayak Jadi ramah. memang membutuhkan apa ya? Ya biar kelihatan enak dilihat, Nah bener. gitu kan Biar ya. banyak yang suka Iya. dan terus eksis ya Pak. Istilahnya sandang pangannya nang kono. Ya kan. Bener. Cari duitnya di situ ya udah kayak Iya. gitu caranya ya Pak. Ibaratnya kalau misal kita jualan tahu ya otomatis kita beli wajan, wajahnya kecil. Begitu yang beli banyak ya beli wajan yang baru lah, yang besar. Ya, bener. Karena namanya di situ. Iya, kalau misalnya sekarang artis itu yang dilihat wajahnya supaya enak dilihat, supaya lakunya tinggi. Ya sekali tampil harganya Masya Allah. Sama loh Pak. Ya buat apa kalau nggak buat mempermak? Iya Ya kan? bener. Itu akhirnya Berapa? dibikin semaksimal mungkin, bahkan kalau misalnya dia tahu kok saya kuping saya seperti ini ya biar kelihatan bisa itu hidung saya kok kayaknya agak, tapi ya tidak semua operasi itu berhasil, jangan dikira gitu. Masalah memermak. Nah jadi kan masalah permak memermak, ada permak gigi, ada hidung, ada pipi, ada alis, disulam, ada rambut, Banyak ya Pak. bisa disambung dan seterusnya Iya. ya. Ada juga kalau perempuan-perempuan memang seperti kayak yang ada biar payudaranya tambah kenceng. Nah, Nikita Mirzani. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like dan share, dan yang belum silahkan bisa klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan. Obrolan Pantura Opan. Nah, Nikita Mirzani itu itu pasti. Itu juga mermak. Ya permak macam-macam sih kalau disebutin katanya. Banyak Pak, kayaknya Iya. hampir semua tubuh hampir Hampir dipermak semuanya. itu. Bahkan saya lihat di YouTube-nya katanya hampir Iya, sepermak itu, ini. iya. Gitu. Wah, luar biasa. Katanya biar virgin lagi gitu, Pak. Aduh. Terus kemarin waktu diwawancaranya Denny Cagur apa ya? Iya, Denny iya apa ya? Cagur TV. Cagur Ini TV ya? ya. Iya, yang di itu. Di Swag. Iya. Di situ yang jadi dukun ya. Iya. Nah, itu juga di situ diceritakan juga wong teteh saya teteh sendiri, kenapa kamu yang protes misalnya contoh kayak gitu Nah, ya. itu. Gitu. Yang lagi heboh ya karena memang keceplos-ceplosannya dia. Iya, terus juga dia orangnya jujur apa adanya sih, Pak. Iya. Pemberani. Ya jadi bukan pemberani lagi, ceplas-ceplos nggak jelas. Ceplos, iya. Sampai akhirnya kemarin gitu. Nah, Gimana sepengetahuan tanya gimana? itu ya gimana ya kalau misalkan bicara tentang pulangannya itu kan ya Habib Habib Rizik. ya jadi pembicaraan si Nikita Mirzani Pak, karena apa ya katanya jual obat lo. Kenapa kejual obat? Emang yang mungkin yang sepengetahuannya si Nikita Mirzani itu jual obat mungkin Pak. Habib kayaknya enggak ya Pak. Yang aku tahu Habib itu apa? Ngasihnya parfum untuk wangi-wangian, bukan obat Pak. Soalnya aku pernah deket sama Habib, nggak ada yang jual obat. Terus juga, ya Terus? itu, terus juga, ya itu apa ya? Yang lagi rame lagi itu baru tadi apa ya? Itu si Nikita Mirzani nyuruh orang buat mukul manajernya Lucinta Luna Pak. Manajer siapa? Lucinta Luna. Yang mukul siapa? Jadi Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nyuruh orang. Nah, orang itu untuk untuk mukul si manajernya Nikita Mirzani. Namanya Lucinta Luna. ya Lucinta Luna. Manajernya Lucinta Luna itu rame itu beritanya lagi masuk nih.
Nah, sekarang saya mau komentar tentang ini, tentang apa, Habib Rizik Ya, Habib Rizik, berita terbaru. yang anu loh, yang ada komentar tukang obat. Kenapa ke tukang obat ya? Kemudian di sini saya pernah melihat di sini ya, dari salah satu yang sesepuh lah ya, sesepuh dari organisasi tertentu, di situ menyampaikan ya memang Habib jualan obat, kenapa enggak? Maksudnya obat ternyata di sini madu. Madu kan obat gitu loh. Jadi herbal, tahu kan? Kalau di sini memang kalau di Randukuni kebanyakan jual minyak wangi ya. Ya kan? Kalau Kayaknya beda-beda tempat ya, Pak. Jadi intinya Kalau kalau Habib itu jualnya yang alami-alami, Pak. iya, ya herbal tadi. Iya. Jadi yang di sini juga banyak menjadi herbal, contoh kayak buat jual korma, Nah, jual jual madu, madu. jual habatus sauda, minyak zaitun dan seterusnya. Dan Iya. mungkin menurut persepsinya Nikita Mirzani tadi ya jual obat. Iya. Cuma yang namanya apa ya, orang yang lagi beda, lagi seakan tidak suka ya. Susah ya, Pak. Jadi pihak yang kontra dengan Nikita Mirzani ya jelas ini menghina para Habib. Ya kalau bisa dilihat ya bisa jadi iya benar gitu kan ya. Tapi di sisi lainnya orang yang nggak suka sama Habib Rizik nih, saya juga melihat di situ ya Iya. ada salah satu organisasi tertentu menyampaikan bahwa ini juga jual obat dan saya juga sering beli sama Habib-Habib yang saya kenal. Jadi nggak salah kenapa. Dan sekarang contoh dari pihaknya sendiri, dari pihaknya Habib Rizik juga, para Habib-Habib yang seirama mereka sering mencela dari penggedenya organisasi tersebut. Jadi ya tuh rasanya gimana kalau dicaci. Lah saya melihat di sini saya minum dulu. Saya melihat di sini jika ada dua orang yang berseteru, siapa yang senang? Coba saya yang senang siapa? Media. Yang senang ya orang yang menyaksikan. Contoh kalau ada orang lagi bertinju, Iya, yang senang siapa? nonton. Ya, atuh. Jadi kalau ada orang satu dan lainnya sedang bertikai, yang lagi ribut, ya penonton yang senang. Jadi orang yang tepuk tangan. Bahkan di situ dari Abu Janda ya. Abu Janda di situ mungkin lirik lagu yang benar-benar menyentuh para ustadz. Kayak Meracung pernah lihat? Apa itu? Nih, Itu, Pak. ya itu coba. Apa? Abu Janda gitu aja. Abu Janda. Abu Janda. Ya, kalau didengerin ya umat Islam, umatnya siapa nih? Nih, lihat liriknya. Iya. Itu salah satu video yang diunggah di YouTube juga, yang dinyanyikan sama Abu Janda ya. Iya. Dan sekarang orang mana yang nggak kesinggung? Ustadz dikatakan seperti itu ya. Terus apa sih tujuannya gitu kan? Iya, Pak. Tujuannya. Kalau saya melihat tujuannya supaya ada perseteruan. Nah itu kan. Jadi kalau sudah ada perseteruan, siapa yang senang? Ya, penonton, orang yang mengadu domba gitu. Jadi contoh kalau misal saya sama Danyot ini berseteru, yang senang siapa? Nonton. Iya. Oke. Makanya sekarang jangan mudah terprovokasi. Kalau misal toh Anda berani ya silahkan bisa diselesaikan sendiri langsung aja. Jadi alangkah baiknya kita jangan mudah terprovokasi. Ini ada apa nih? Kenapa kok kita seakan dijadikan dua kubu? Ya kan? Ini kan berarti kita dijadikan dua kubu. Satunya yang A. Satunya A yang konon kabarnya disebut kadrun, ya kan, yang Iya, keturunan iya. Arab-Arab itu dan seterusnya.
padahal gurun katanya ya, kadrun, dan yang satunya lagi cebong. Ya kan? Itu masih dari sisa kemarin. Kenapa tidak ada dialog antar mereka yang akhirnya bersatu? Iya, harusnya. Karena jika bersatu, orang yang akan mengadu tadi akhirnya tidak ada kerjaan. Iya, akhirnya. Contoh seperti sekarang ini ya, para pencipta senjata di Amerika ya, para pencipta senjata itu supaya senjatanya laku, mau dijual ke siapa? Ya mau dijual ke siapa coba? Iya. Sudah produksi banyak-banyak nih, ribuan, ratusan ribu dan seterusnya. Mau diapain? Ya kan? Iya bener. Ya akhirnya dibikin perseteruan, akhirnya di sini disuplai dan seterusnya, akhirnya kan laku. Wah. Pinter ya, Masuk Pak. akal kira-kira gitu loh. Iya. Masuk akal kan? Masuk akal. Ya kira-kira saya jual tahu, gimana supaya laku? Gimana supaya laku? Ya akhirnya dibikin supaya memang tahu ini orang dibikin sore-sore itu enaknya pakai apa ya? Ada teh, ya tahu temennya dan seterusnya. Kalau tahu memang sudah jadi kebutuhan orang supaya temennya orang mochi, ya kan? Medang. Ngopi, medang dan seterusnya itu ada tahu. Tapi sekarang kalau senjata, apakah bisa buat mainan anak-anak? Boleh. Otomatis di situ dibikin supaya berseteru dan ada perang di situ. Jadi kalau misal ada kubu yang damai, ada orang yang jual senjata, ya sedih, nggak laku. Iyalah. Bener nggak? Iya. Gitu. Oke, Makanya sekarang masuk akal ya. iya. Jadi contoh sekarang juga ada yang sempat heboh dengan konspirasi virus corona. Nah, ya, sampai sekarang belum selesai. Ya sampai sekarang memang katanya tambah banyak. Tambah banyak. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like dan share. Dan yang belum silahkan bisa klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan. Obrolan Pantura. Opan. Gini loh, di situ kalau kita berpikir ini kira-kira yang diuntungkan siapa? Ya tukang obat, tukang masker, tukang rapid, bikin rapid, tukang vaksin dan seterusnya kan. Iya. Banyak yang rapid, banyak yang Akhirnya kan orang bersudon seperti itu. Tapi saya juga nggak bisa mengamini bahwa itu benar apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi itu pandangan pandangan liar orang seperti itu. Iya, bicara kalau misalkan berita corona itu emang ada. Cuman beritanya itu yang di Ya saya nggak bisa sekarang mau berkomentar, susah ya. Karena gini, Tegal sendiri ternyata banyak yang kena. Nah iya, makanya. Tapi ya yang penting seperti pesan sebelumnya, kita tetap protokol Iya, kesehatan. tetap protokol kesehatan waktu. Kita tetap jaga tubuh supaya imunitas tinggi. Kita tetap kuat. Pola makan dijaga. Iya gitu. Jadi kalau tentang Habib Rizik dan juga yang berseberangan dengan mereka, alangkah baiknya kalau Anda termasuk di antara duanya, cobalah berpikir supaya jangan di duanya, tapi bagaimana supaya kita damai saja gitu. Ngobrol bareng, ngopi bareng. Jadi ya Pak. kalau misalnya ada orang yang berpemahaman kuat ngotot ya, wah Habib Rizik ini jelek misalnya, jelek. Ya Anda jangan terlalu mengotor terlalu dalam lah. Demikian juga sebaliknya. Cebong ini bisa lagi nih. Kan cebong sama kadrun sebentar ini ya. Kartun gitu ya. Kadel gurun katanya. Dari gurun. Baiknya janganlah berseteru. Jadi kita coba melihat walaupun memang kenyataannya seperti itu, yang kita tetaplah berpikiran yang jernih, jangan mudah terprovokasi. Terus sambil apa ya, sebelum berkomentar atau melihat
sisi anuke kita harus berpikir apa bahwa ini baik apa enggak untuk Sebelum di share baik apa enggak. Terus kalau misal toh memang belum mengetahui secara detail, alangkah baiknya cobalah berpikir bijaksana saja. Iya, berpikir bijaksana gitu maksud saya. Dan juga lebih bijaksana lagi kalau kalian subscribe channel ini. Tuh biar 1000 subscribe. Oke, nah 1000 Jadi subscribe. masalah Habib Rizik dan yang berseberangan, alangkah baiknya kita cobalah berpikiran dingin Iya. dan diusahakan supaya jangan sampai terjadi pertikaian lah ya, karena semua akan rugi gitu. Mudah-mudahan yang di atas sana baik yang di atas yang maha penguasa ataupun di atas yang ada di pemerintahan dibuka hatinya supaya tidak gampang terprovokasi untuk berseteru sesama anak negeri, Sama anak bangsa ya. sama anak bangsa, sama-sama Indonesia, sama-sama Indonesia. manusia. Karena nanti yang senang adalah yang bukan kita sendiri. Orang pada nonton malah seneng gitu. Mudah-mudahan di Tegal, di Indonesia, mudah-mudahan cepat bisa damai dan kemudian maju untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Yang saya harapkan Amin. itu. Nah, biar kita menjadi negara yang berkembang. Iya, maju berkembang Maju, melesat gitu ya. melesat. Iya. Nanti kalau kayak gini yang senang para koruptor sih ya. Iya, cuma koruptor nih. Pusing. Pusing. Baik, kita hampir 1000 subscriber ya. Jadi ayo buruan untuk komen. Terus walaupun kita memang tuh ini hadiahnya sudah disiapin juga. Salah satunya ada mug Spesial. Spesial. 1000 subscribe ada mug sama apa Pak? sama Mug kaos tuh. nanti rencana. Kaos tuh, lihat. Ada kaos rencana ya, tapi nanti Iya. belum bisa pertontonkan. Bisa saja warnanya hitam atau Next warna ya, putih. di Iya. next episode ya Pak. Insya Allah. Jadi untuk kali ini, episode kali ini kita akan memperlihatkan bahwa kita bakalan Ini ada give mug dulu. bakalan give mug Obrolan Pantura. obrolan Opan. Pantura ya, yang dimana selalu menarik, Ya, selalu betul. asik Asik. dan tidak boring ya Pak. Yang mau jadi tamu kita di Opan silakan bisa komen. Ya, nanti kita YouTuber bisa pemula atau YouTuber yang sudah jutaan subscriber nggak apa-apa ya. kita berbagi informasi, sharing-sharing yang bermanfaat ya Pak. Collab juga nggak apa-apa. Collab. Bareng-bareng collab ya. Bareng Siapa tahu collab. ada apa rezeki silaturahmi. Dan juga barangkali ada apa ya endorsan masuk ya, bisa langsung di sini nih Ya, ada boleh. apa ya promosi berbayar ya, Boleh. atau di link description ada kontak person untuk hubungi Boleh, nanti komen dulu admin kalau ya, bisa. komen nggak Iya. apa-apa ya, yang penting kita bisa memberikan suatu hal yang terbaik dan memberikan yang bermanfaat. Baik, jadi kalau Anda yang belum subscribe sekarang juga. Silakan. Saya hitung sama 3 nih. 1, 2. Ya betul, terima kasih. Terima kasih. Yang kemarin sudah subscribe terima kasih, tinggal komen aja. Setelah komen nanti bisa siapa tahu dapat Nah, nanti kita bakalan apa ya ngomongin apa itu? ngadain Iya, giveaway. tapi spesial 1000 subscribe Iya, ya. 1000 Oke. subscribe. Baru kita bakalan ngadain ini sama apa nanti next. Nanti di kabar Soon selanjutnya. ya, masih tanda tanya. Siapa tahu sebelum 1000 tapi kita pengen mug dulu bisa jadi. Bisa jadi. Makanya stay terus. Terus kalau mau kasih masukan seperti kemarin pengen Apa itu, Pak? pengen giveaway apa ya nanti Oh, tulis aja. iya. Ya kan? Kita tukang baca komentar, guys. Ya. Nanti ada pilihan komentar terbaik, terus komentar yang Terbaik. terbaik itu belum tentu yang enak lo ya, bisa aja terunik ya. Nah, terunik ada. Terunik ada. Kemana apa lagi ya, Pak? Nah, iya. Komentar. Ya komentar terbaik, terunik, terus yang dipilih juga bisa. Nah, gitu. terus pemenang ya, Pak. Betul. Banyak, guys. Makanya Varian-varian buruan. giveaway-nya. Buruan Subscribe. aja. Sip. Kalau yang pengen tahu tentang konspirasi COVID ya di link ada di bawah. Banyak di Lihat aja situ di bawah. kita episode udah banyak, kalian tinggal pilih yang mana yang menurut kalian bisa lihat ya. Barangkali kalian mau lihat dari episode 1 sampai sekarang monggo. Open bisa ya. Ada playlistnya, iya Pak. Ada. Terus kalau yang pengen oleh-oleh Tegal barusan diupload tuh. Oh, Ya. Oleh-oleh Oke. Tegal gawe bunga. Gawe bunga. Yang pengen bikin plakat
ada di bawah. Ada. Yang pengen interpreter bahasa Jepang ada. Tuh, lihat aja di bawah tuh. Memang kita spesialis kebanyakan dialog seperti ini dan durasinya juga lumayan panjang. Lumayan panjang dan semoga nggak boring ya Pak. Karena durasi panjang itu manfaatnya yang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Jadi yang mau kasih masukan juga boleh. Boleh, silakan. Mau- Kita open apa ya? Open pemasukan. Open pemasukan. Barangkali ada yang mau kasih giveaway nitip sini juga boleh, mau endorse ya. Ya, mau endorse silakan, kalian bisa langsung Gmail aja Pak, biar gampang Pak. Gmail. Oh Gmail, gitu ya. Gmailnya tertera di Gmailnya screen. saya santumin di sini, nanti tinggal Bisa langsung kirim. Gmail aja di situ. Kita nggak muluk-muluk ya Pak, yang penting kita bisa memberikan apa ya, promosi yang baik, Ya, bisa betul. memberikan yang dimana halayak ya. Mm-mm. Bisa ya, silakan. Jadi kalau memang punya produk tertentu kemudian pengen dikenalkan Aku di wis sini. belum terkenal. Oh nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa, nggak Pak. ngelihat terkenal enggaknya ya Pak. Yang Iya. penting kita memberikan Kemarin kita sudah ada cuka kurma, ada selai kurma, ada apa lagi? ada Jahe ya? Jahe juga ada, seblak juga ada, seblak ada. terus Masih banyak lagi. banyak ya. Lihat aja di bawah tuh ada. Banyak itu di Di situ ada playlistnya kan, ada Opan ada, terus ada dialog ada produk juga, promo produk ada. Bisa promo dilihat. produk pun ada guys. Kalau Opan biasa info-info yang lagi hot ya. yang lagi hot, biar kita ikut hot juga. Ya, tiap minggu biasa, tapi memang minggu ini lumayan dahsyat sih, viral tadi ada Londok sama Mali langsung. juga banyak. Terus yang video shoot juga lumayan ya. Kemudian Satu tadi minggu, dua, Habib Rizik tiga, juga ya. tiga top Iya, tiga trending. topik yang trending. Belum kalau yang kemarin belum selesai, yang saya ceritain terus ya. Yang silat itu belum selesai juga ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum selesai. Jadi ya itu dulu sementara. Ya. Dan kita Baik ya. jumpa di open berikutnya. Ya. Kita udah selesai di Oh, obrolan pantura. Obrolan Pantura. Assalamualaikum. Dadah. Opan obrolan pantura Opan. Opan obrolan pantura Opan. Assalamualaikum sahabat Pantura. Kita kembali Di acara yang new alias baru di Opan. Opan. Obrolan Pantura. Nah, Oke, jadi di untuk- acara baru ini ya. kita bakalan ngasih informasi-informasi yang bisa dikatakan cukup bermanfaat Iya. dan berisi ya. Iya. Daging istilahnya gitu. Iya, kalau Oke. berisi kan berarti daging, banyak dagingnya, tidak hanya Tulang. obrolan. Dia tidak hanya tulang dan tidak ada manfaatnya. Kali ini ada manfaatnya yang begitu dahsyat. Oke, Ini dahsyat. untuk kita semua. Dan jangan lupa kalian sebelum kita mulai ke obrolannya untuk berkenan ya kalian untuk lihat ke bawah ada Iya. tombol merah. Ada tombol merah, subscribe dan like atau dibagikan ya. Dan kalian komen, kita mau ngobrol apa lagi ya Pak? Iya. Karena di acara open ini kita bakalan Ditindaklanjuti gitu. Barangkali Ada nanti ada kelanjutan. narasumbernya. Terus ada mungkin Anda sendiri nanti akan datang ke sini, dan tempatnya juga tidak selamanya di sini, nanti kita bisa pindah di alun-alun juga Betul. bisa, atau di tempat lain juga bisa ya. Dan memang kali ini untuk episode yang pertama yang sekarang lagi in ya, yang nggak selesai-selesai ya, corona atau COVID-19. Nah, jadi tema kali ini adalah corona ya, atau bisa dikatakan COVID-19 yang semakin bertambah. semakin tidak jelas gitu ya. Tidak jelas. Iya, memang tidak jelas. Jadi kalau saya cerita sama dokter itu benar-benar menakutkan. Benar-benar menakutkan. Karena apa? Dari orang yang mau menolong korban-korban COVID-19, akhirnya mereka pada meninggal dunia sendiri. Menolong pun meninggal, Meninggal. apalagi yang kena. Nah, jadi kalau melihat di situ kita tidak bisa meremehkan. Nah, jadi jangan diremehkan. Iya. Jadi kita sendiri kalau menghadapi sesuatu tidak boleh menganggap enteng.
walaupun itu kadang masih simpang siur ya, kadang kan informasinya nggak jelas, ada yang katanya konfirmasi, ada yang nyatanya gimana dan seterusnya ya. Contoh sendiri Kota Tegal menurut Danyat gimana? Untuk Kota Tegal ya, corona juga masih ada ya. Kemarin-kemarin juga gue dengar berita kalau di Eman atau salah satu sekolah ya, udah sebut sekolah lagi. Intinya di salah satu sekolah itu ada yang terkena atau terkonfirmasi kena positif COVID-19 guys. Jadi akhirnya ditutup kembali, yang disalahkan pemerintah lagi. Padahal dari pihak pemerintahnya enggak ngizinin untuk untuk memulai pelajaran tatap muka itu. Jadi salah satu sekolah itu memulai kayak gitu, terus di rapid tes, terus ternyata ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Opan, obrolan Pantura, obrolan Pantura, Opan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pantura. Kita jumpa di obrolan Pantura. Oke, kita di episode kedua ya. Nah, alhamdulillah episode pertama gimana Pak? Lumayan responnya. Cetak. Lumayan Ya, oke. Jadi belum sampai 100 komentar. Jadi kita tahu ya, target kita kalau misalnya Anda udah 100 komentar, kita bakalan giveaway ya, karena belum pulsa minimal pulsa kan. Iya, kalau misalkan udah 100 komentar, karena belum 100 komentar baru ya, nggak tahu gue belum ada sekitar 50-an. Ya, intinya baru separuh lagi kalau misalkan udah 100 baru kita ada giveaway ya, Pak. Iya, tapi karena belum, jadi kita ganti lagi. Mungkin di sini apa gimana? Nggak masalah. Kalau misalnya tiba-tiba di sini sampai 100 ya di sini dulu. Iya, kalau di sini masih situ ya kita mundur lagi, gampang. Masalah. Pokoknya nanti kalau misal belum 100 tapi kita pengen bagi-bagi pulsa ya. Kita tergantung, nanti kita bakalan tetap pilih ya. Tenang, jadi slow, kalian gak usah keluar pasti bisa. Apa baik kuburan. Keluar. Kalau kalian masuk keluar ya silakan nggak apa-apa. Biar kita ngingetin kita ya Pak. Ya ngomong kita sendiri bukan berdua lu ini. Iya, ada tamu nih. Ring 3 ring. Kasihan ya. Iya. Ya. Coba siapa aja sih? Ini ada yang di sebelah saya official ya. Jadi yang tadi kita bisa dikatakan apa ya Pak? Ini mau ngapain sih? Ya, Sobat Pantura, saya kehadiran tamu namanya Nuredi dan Misbahul Khair. Boleh dibuka Mas sekarang? Nggak apa-apa untuk edisi kali ini. Kalau Nur Edi punya channel namanya Ray Channel. Nanti tulis di sini aja. Ini tulis di sini. Ray KH Channel. Oke, nanti ditulis. Yang satunya Misbahul Khair channelnya. Misbahul Khair. Iya. Kalau tanya nggak usah. Semua orang udah tahu. Seluruh dunia akhirat sudah tahu. Ngomong-ngomong ini saya panggilnya apa? Edi apa Nur? Ready aja. Ready sama Khair. Ready sama Khair di sini sengaja dihadirkan di sini karena saya dengar habis bikin film pendek. Iya. Itu ya, makanya daripada saya konten yang sebelumnya, tema yang sebelumnya saya ambil yang ini aja. Oke, langsung karena bakalan tayang mungkin bisa dikatakan 1 minggu lagi ya, setengah lagi lah. Ngomong-ngomong kalau sekarang ini berarti masih dalam taraf editing, ya, baru ambil gambarnya ya. Opan, obrolan Pantura, obrolan Pantura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pantura. Kita sekarang ada di Opan. Di obrolan Pantura ya. Sekarang kita berada di mana Pak? PPIB ya Pak? Di PPIB Jalan Kolonel Sugiono. Edisi outdoor ya. Sekarang saya sama Danyot ya. Iya. Kita sedang ada di kantor PPIB. PPIB itu jadi PPIB itu tempat untuk promosi ya. PPIB Pusat Promosi Informasi dan Bisnis. Nah, itu betul. Ya. Maksudnya itu tadi karena agak lupa jadi ya bisa. Biasalah ya. Biasalah. Dan dan kita di sini bakalan bahas tentang PPIB ya Pak, yang dimana sekarang bisa dikatakan kalian lihat ya keadaannya gimana Pak? Sepi.
Hari ini tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober 2020. Dan informasi yang saya dengar dari orang-orang yang masih standby di sini, saya lihat hanya beberapa ruko ya, beberapa kios yang masih standby. Antara yang sebelah kanan saya tadi ada warung mie ayam dan kopi. Terus di sini ada lembaga bantuan hukum, dan di sebelah sana tadi ada satu kios yang buka juga. Di sana masih ada Bawaslu. Terus belakang ada siapa lagi? Terus ada pasar burung ya. Pasar burung. Ada pasar ikan juga di situ, Pak. Iya. Terus ada tempat wahana seperti panah gitu ya, Pak. Panah. Iya, tadi saya ngecek, terus saya foto-foto sebentar lah. Soalnya saya lama nggak kesini. Taunya di tempat itu udah jadi seperti itu karena ya gitu ya, Pak. Iya. Jadi menurut informasi yang kami dengar, PPIB yang saya lihat informasinya di media massa tanggal 2 Februari. 2 Februari. Tanggal 2 berarti Februari itu 2020. Rencana akan ada pindahan apa istilahnya ini? PKL ya. Pedagang keliling. Iya. Pedagang kaki lima. Maksudnya pedagang kaki lima yang ada di alun-alun dan sekitarnya rencana mau dipindahkan ke sini. Itu informasi tanggal 2 Februari 2020. Iya, 2020. Kemudian informasi selanjutnya bahwa pasar burung yang biasanya meramaikan suasana Kota Tegal di sebelah utara stasiun, stasiun atau sebelah selatan ya, selatan persis. Selatan persis itu perempatan sama itu. pasar ikan juga. Pasar ikan juga di situ. Dulunya itu memang setiap minggu pagi rame banget. Tapi sekarang sepi. Iya. Karena keramaian itu akhirnya menimbulkan kemacetan. Iya, kemacetan terutama roda 4. Nah, itu yang paling sering, paling macet, menghambat dan lama sekali, Pak. Dan akhirnya obrolan Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Pantura Channel ya. Sekarang kita di acara Opan. Ya, Obrolan Pantura di episode keempat. Episode yang keempat, guys. Nah, sekarang kita sudah berada di Taman Poci ya, dimana kita depan persis ya, depan apa namanya tulisan? Depan tulisan Taman Poci ya. Jadi biar real kita berada di sini ya. Tempatnya berubah-ubah, terus juga kita tanggal berapa ya? Tanggal berapa, Pak? Ini tanggal 12 Oktober 2020 ya. Jadi kita bakalan ngapain, Pak Anang? Ya, Sobat Pantura, sementara kenapa kalau kita di depan? Karena tidak boleh masuk. Iya. Ya kan? Masuk. Tadi saya mau minta izin supaya masuk nih. Pengennya sih di depan Pocinan ya gitu. Biar bagus ya, Pak. Biar tahu. Tapi ternyata karena COVID, jadi menurut informasi yang tahu dari orang di luar sana, jadi memang semenjak COVID Taman Poci ini ditutup, dan kalau nggak ditutup ramai banget. Oh iya, Pak, bener. Soalnya sekarang ramai banget. Iya. Makanya sekarang ditutup selama COVID, dan saya minta izin untuk masuk biar rekaman di sini pun dilarang. Ya saya sih maklumi ya. Iya. Kalau misal tiba-tiba ini diupload kemudian ada yang tahu, loh kok ini bisa masuk? Lah beliaunya tadi yang kena. Iya, kita nggak kena, jadi ya kita ngormatin beliau yang udah apa ya, Pak? Sudah bertugas. Iya, bertugas sesuai dengan pekerjaannya. Oke, siap. Aduh, oke, kita udah bawa kertas. Jadi kita mau ngapain, Pak? Saya sudah ngumpulin kertas nih, sama Danyot di sini sudah nyiapin bahwa untuk edisi yang keempat ini kita akan informasikan siapa yang menang giveaway untuk edisi kali ini. Ya. Tapi sebelumnya biasa kita ngobrol ngalor itu dulu lah. Yo, ya. biar isi. Iya. Nah, kali ini kita masa open langsung giveaway ya nanti waktu juga. Jangan, itu nggak seru namanya. Jadi kita bakalan bahas yang dimana kemarin-kemarin ya sempat viral. Ini katanya di TikTok. Katanya Bung Karno masih hidup. Nah, itu yang sangat aneh sekali. Padahal video itu, Pak. Iya. Video itu tuh udah 1 tahun yang lalu. Dan ya mungkin ada orang yang ngupload lagi, jadi akhirnya viral lagi. Padahal itu video udah lama banget. Jadi menurut orang itu katanya masih hidup gitu loh. Iya. Jadi ada informasi katanya presiden pertama kita Insinyur Soekarno masih hidup kapan-kapan. Tapi kalau dipikir-pikir Megawatinya aja sudah segitu. Nah itu
Kalau misalkan dihitung, itu umur Soekarno bisa sampai 116 tahun, Pak. Sumpah. Dari dia lahir kalau misalnya sampai hidup sampai sekarang hitung-hitung udah sampai 116 tahun. Opan, obrolan Pantura, Opan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali ini saya sama Danyot ya. Ya kita bakalan bawain acara Pantura, obrolan Pantura ya di episode kelima ya Pak. Episode kelima ya. Ya episode kelima. Ada di episode kelima ini kita spesial banget. Spesial banget. Iya tipe ada bintang tamu dari Sohib Ngapak ya. Sobat Pantura, kali ini studio kami yang cukup besar. Jadi seakan kecil ya. Setelah kehadiran dari Sohib Ngapak. Ya Sohib Ngapak bisa dikenalkan dari sebelah kiri saya. Iya. Ya. Nama saya Islandiar Safirul, biasa dipanggil Irul. Sobat Pantura dilanjut ya sama Irul ya. Terus Ya, nama saya Adnan, sebagai editor, sutradara juga, biasanya kameramen juga, pemeran juga. dan penyandang dana gitu ya. Bisa jadi. Ya kan bareng-bareng ya Mas ya. Yang satunya Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan, dipanggil Ahmad. Kenalkan, nama saya Kiki, pemain Sohib Ngapak. pemain Sohib Ngapak ya. Halo guys. Sohib Ngapak ke jalan berapa bulan? Kurang lebih Satu bulan. 1 bulan. 1 bulan berarti. 1 bulanan ya. Iya. 1 bulan baru sebentar ya. Baru udah 200 sekali. ya. Wow. Oke, berarti memang kontennya itu tentang apa? Konten dari Sohib Ngapak. Ya, parodi dengan Film apa? pendek. Dengan ciri khas bahasa Ngapaknya gitu. Ya, kan kita dari Tegal, Iya, jadi iya. ya Bahasa coba ya. bahasa Tegal gitu. Gitu ya. Sebentar sudah berapa konten ini Mas? Berarti 11. 11 ya. Ini berarti luar biasa ya. 11 sudah 200 subscriber ya. Iya dan mau monetes ya. Amin. Didoakan kan ya. Amin. Amin. Ya bisul Iya, biar susul sama Pantura channel Mas. bareng. Oke, berarti Sohib Ngapak berjalan 1 bulan kita dapat video 11 Ya kira Nah, pemain berubah-ubah apa ini aja? Apa ini aja? ya biasanya berubah-ubah. Tergantung mood. Tergantung mood kan main. Iya benar. konten apa aja dari Sohib Ngapak? Yang baru Diupload. apa? Film pendek, terus Pendek. kayak Challenge. Q&A, Oh, Q&A. tebak-tebakan gitulah. Oh, Terus ya sama review makanan gitu.